Nek aku salah no. Ya, nek aku salah no. Ayo, dengan cara keras pun aku siap. Gus, kamu salah, kamu bangsat kamu. Lu tak terima oleh, tunjukkan di mana salahku. Salahmu akeh Nur, Gus Nur. Males aku nyebut kowe Gus iki. Akeh salahmu. Aku arep melu miso-miso kaya kowe kok dibenet. Ijine ngono nambah dosa. Ayo delokne, njajal kowe iso ngaji ora? Cebong iki. Alhamdulillah. Iso. Bisa alif ba ta sa ha kho bisa. Alif ba ta sa ha. Ucim sih. Aja aku takok tujuanmu mubahalah kuwi apa? Mubahalah lho, wis sumpah-sumpah Al-Qur'an itu tujuanmu apa? Ini bukan main-main saudaraku. Ini bukan main-main. Ini serius. Ini Al-Quran. Anda boleh nggak percaya sama saya, tapi percaya sama Al-Quran ini. Nah terus ora percaya Al-Qur'an sapa? Lah ora percaya raimu wis lawase urip ora bakalan percaya aku. Ya Allah, nanti kalau capek tangannya boleh diganti-ganti ya Pak ya. Ya Allah, maafkan saya kalau ini salah di matamu. Saya tidak punya pilihan lain ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah di dalam pandanganmu. Nggak ada yang salah, orang mubahalah tuh nggak ada yang salah. Tapi yang salah digunakan untuk apa dan manfaatnya apa. Nggak usah ngomong pandangan Tuhan, nggak usah ngomong pandangan Allah. Akalmu saja, menurut kamu tepat enggak? Pakailah hati nuranimu, jangan hawa nafsumu dan kebencianmu. Nur, Saya sudah putus asa ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah menurut penilaianmu. ya jelas salah di mata orang, di mata manusia jelas salah. Apa yang kamu lakukan itu nggak wajar. Apakah orang lain seperti kamu? Enggak, seulama-ulamanya ya. Pokoknya yang paling diakui, yang disegani ulama di negeri ini ya. Bukan hanya negeri ini, ulama dunia wis. Enggak seperti kamu. Kamu itu niru siapa, nyontoh siapa, belajar di mana, gurumu siapa. Nur. Enggak jelas. Kelihatan dari sini kualitas pola pikirmu sangat jauh berbeda dengan orang lain. Kamu kelihatan kelainan. Kalau kamu putus asa, kalau kamu sakit hati tentang hal apapun, jangan menyalahkan rezim, jangan menyalahkan Jokowi, jangan menyalahkan pemerintah. Salahkan dirimu dan hidupmu. Ujian itu untuk kamu, bukan untuk orang lain. Kekecewaan kamu seharusnya dijadikan motivasi untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Dan jangan kamu kotori mulut kamu itu seperti itu malah menambah dosa. Sesuatu hal yang menambah dosa, mana mungkin Tuhan ridho, mana mungkin Tuhan setuju. Seperti itu putus asa kamu lampiaskan di media, kamu lampiaskan terhadap orang lain, yang utama kamu lampiaskan pada rezim. Aneh kamu itu. Mubahalah itu pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak. Ono sing nuduh, ono sing tertuduh bersepakat untuk melakukan mubahalah. Mungkin orang awam nggak tahu itu apa yang kamu lakukan. Tapi bagi saya tidak bodoh dan tidak mungkin dibodohi orang-orang seperti kamu itu. Kamu itu hanya kebencian saja. Kamu itu cuma menuruti hawa nafsumu dan kamu tidak sadar itu. Kalau kamu ingin mencari kebenaran, kalau kamu ingin di jalan Allah, buang jauh-jauh rasa bencimu terhadap siapapun. Kalau kamu niat berdakwah, jangan milih-milih. Apa yang menurut kamu mengecewakan, kamu benci sampai mati. Terus kalau yang sayang kamu, yang mendukung kamu, kamu sayang segitunya. Itu juga tidak boleh. Kamu harus bijak di sini. Kamu memandang harus dua mata, jangan satu mata, itu picik namanya. Buka surat Al-Isra ayat 176. Seperti kula Qur'ane wong Islam Al-Isra niku ayate 111. Kok sing mau waca ayat 176, sisane ayat maling neng ndi? Sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang ulama, sebagai seorang guru, kamu salah mengutip Al-Quran, kamu salah mengutip ayat. Itu adalah firman Tuhan.
Itu sama aja kamu menyesatkan, sama aja kamu penyesat, Nur. Kamu akan menyesatkan umat, kamu akan menyesatkan orang awam yang tidak tahu apa-apa. Itu ruginya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Paham kamu? Kamu tanggung jawab terhadap siapapun yang kamu sesatkan. Kalau yang kamu sesatkan di muka bumi ini berjuta-juta, tanggung dosanya. Kamu sebagai guru, sebagai panutan. Orang seperti kamu itu memang sangat dungu, degil, bandel, ndablek, baik, paling dablek. Wong Jawa nu wis kowe iki wis ora enek anune San. Carane wong ngomongno mati urip model kaya kowe iki diingu. Sing nasihati kowe sapa? Sing nasihati kowe ora tedas. Wong ning donya iki enggak tedas. Manusia enggak akan tembus menasihati kamu. Ulama seperti siapapun tidak akan tembus. Dan yang sefrekuensi dengan kamu itu baru. Sebenarnya kamu nggak butuh nasihat di dunia ini. Yang kamu butuhkan adalah dukungan untuk membangkang di negeri ini. Kamu itu hanya azab Tuhan yang bisa menghentikan langkahmu. Oke? Lulus cuma kelas 5 madrasah ibtidaiyah, nggak punya ijazah SD saya. Tapi bikin buku 13 judul. Tembus Gramedia, jalan-jalan ke Gramedia kan. Itu di Bangil ada desa namanya Gempeng. Waktu itu saya masih kelas 6 SD di situ. Bukan masalah kamu lulus kelas 5 atau kelas 6, bukan masalah itu. Bukan masalah kamu bikin buku, aku bikin buku setinggi rumah juga bisa, yang namanya bikin buku. Itu loh. Yang menurut kamu motivasi itu belum tentu motivasi terhadap orang lain. Yang menurut kamu inovasi belum tentu inovasi menurut orang lain. Yang menurut kamu inspirasi belum tentu inspirasi untuk orang lain. Yang menurut kamu edukasi belum tentu edukasi bagi orang lain. Paham nggak? Yang kebanyakan provokasi. Nggak usah bangga dengan kesuksesan, nggak usah bangga dengan kamu mengarang buku, nggak usah bangga dengan kamu memiliki buku dan ada di Gramedia, nggak usah bangga itu. Apa yang dibanggakan? Semua orang bisa melakukan itu, yang penting niat, yang penting tujuannya baik. Kalau cuman ingin sukses, mengarang buku Purno pun banyak, buku Luncah banyak, bikin Kama Sutra banyak. Buku dukun juga laku, buku penipuan juga laku, buku sulap juga laku. Apa yang kamu banggakan? Seharusnya itu sebagai sesuatu yang kamu syukuri kalau kamu bisa seperti itu ya, dengan lulusan SD kamu itu loh ya. Tapi nggak usah bangga diri dengan bangga diri kamu, orang lain ya, orang lain yang cerdas ya. Dengan kamu bangga diri itu, orang lain sudah tidak mungkin menaruh respect lagi padamu. Awalnya kasihan dengan kisah hidupmu, setelah itu malu, jijik. Alhamdulillah saya sudah 30 tahun nggak nonton TV. Orang cerdas, orang sukses itu tidak dipengaruhi nonton TV atau enggak. Memang TV itu ya macam-macam, makanya di situ ditulis ada BO bimbingan orang tua untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk 18 tahun ke atas. Itu sudah ada porsinya Gus Nur. Kalau suatu hal yang mungkin ya karena kelepasan pihak KPI atau mungkin pihak sensor ya itu harus komplain kepada pihak televisi, pihak media sana. Kamu jangan kecewa kepada negeri ini, apalagi kepada Jokowi, kepada rezim ini. Ya semua itu ada prosedurnya. Kamu jangan ngawur agar kelihatan lah orang yang intelek. Oke, SD tidak masalah lulusan kamu atau mungkin nggak lulus SD, tapi otakmu, pikiranmu, caramu ngomong, caramu bersikap ya paling tidak yang intelek itu loh, yang seperti orang-orang cerdas gitu loh. Makanya kamu tuh orangnya sombong, angkuh, sesombong-sombongnya manusia yang saya pernah lihat hanya di kamu. Karena dulu saya selalu nonton Metro TV. Makanya kalau Anda sampai sekarang ngomong rezim ini baik, Jokowi baik, Ahok baik, karena Anda kebanyakan nonton Metro TV. Kamu itu hanya mencari celah saja, Nur. Mencari celah, ada celah sedikit saja untuk caci maki, untuk menghina rezim ini, itu kamu lakukan. Kamu lihat keburukannya, kamu lihat kesalahannya, kekecewaan di dalam hidup kan. Oke, semua orang tuh punya ujian, merasa berat Nur dalam hidup ini.
Semua orang, bukan hanya kita ya, sebagai umat Nabi ya, Nabi ujiannya lebih besar Nur. Kalangan ulama ujiannya lebih besar. Ya ujian apapun lah, ujian hidup ini, ujian mulut, ujian pikiran, ujian hal apapun, pasti orang yang lebih mulia, orang yang lebih banyak ujiannya, orang yang lebih banyak dihina, orang yang lebih banyak dicaci maki. Bukan orang penghina, pencaci maki, pembenci, pengutuk. Kalau menurut saya, yang kamu hina-hina, kamu caci maki, Jokowi itu adalah ulama sesungguhnya, bukan orang yang bersorban, bukan orang seperti kamu. Kamu itu hanya bajingan saja. Keluarga, kakek, nenek, semua leluhur NU. Ya, jadi saya bukan HTI, bukan Syiah, bukan Muhammadiyah, bukan. Saya itu NU, mbah-mbah saya NU. Dan ini bukan dalam rangka bela Felix, aku bela kebenaran. Aku NU. Ya, saya keluar dari bis umum yang bernama NU. Saya putuskan ini sekarang. Saya keluar dari ormas yang bernama NU. Saya nggak pernah pakai kaos NU, nggak pernah bawa bendera NU, nggak pernah merasa NU, nggak pernah bawa nama NU. NU itu agama, NU cuman organisasi gitu loh. Anggap saja NU itu kumpulannya ulama lah, gitu loh. Kalau kamu mengatakan seperti itu berbeda, seolah-olah kamu itu menilai NU itu sebuah agama. Enggak penting kamu NU atau apa, enggak penting. Nih kopcah saya nih, lihat nih, NU. Tapi apakah karena gara-gara kopcah saya ini saya menjadi NU terus menjadi orang yang baik, menjadi orang sukses? Enggak. Itu diri kamu, pikiran kamu, otak kamu. Enggak peduli kamu bajingan, kamu bangsat, kamu preman, enggak peduli. Yang penting apa? Yang penting hati pikiranmu itu. Yang penting hati pikiranmu itu baik, niatmu baik, caramu juga baik. Caramu, ingat ya, caramu. Kamu walaupun niatmu ya setinggi langit, sebaik apapun kamu, sak sundul langit ya, tapi lah caramu elek, sampai matimu ya wong nilai elek Nur. Walaupun niatmu apik, sapi-apike menungso, sapi-apike wong, panggah enek aturane panggan, ora sak karepmu dhewe. Aku khilafah. Grutuken ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Saurunge kowe mati Nur, kowe ning penjara introspeksi diri. Tenanan iki misale video cetuk ketemu neng awakmu, aku bukannya benci, enggak, aku rumangsa dulurmu Nur. Bener aku luwih goblok kok kowe, tapi tulung apa wae gaya otak. Dadi bener aku wong goblok, jajal kat awal sampai entek video iki wacanen resap ono, anggapan aku wong goblok liwat jajal ngomong terus kowe aja mau salah pahami. Lah aku mau salah pahami Nur, kowe semakin benci, semakin jijik, semakin musuh Nur. Tapi lah mau resapi hati pikiranmu dengan cara sabar, kowe bijaksana Nur. Ngerti wong sayang karo kowe, akeh sing sayang karo kowe Nur. Bukan masalah kowe khilafah, masalah apa. Apa omonganmu kuwi lak wis sadar kuwi provokasi Nur. Provokasi wong awam gak ngerti. Kowe sapa gak ngerti. Ngertine apa? Sing mau omong nih. Ngono lho. Ora mikir dhek, ora mikir apal Al-Qur'an. Apal hadis gak mikir Nur. Sing dipikir apa? Oh, kowe ngono ya ngono. Soalnya apa, kowe wis dadi guru. Ora peduli kowe golek dalil ning Al-Qur'an apa golek dalil ning Al-Qur'an ning Quran ya. Enggak peduli kowe golek dalil ning Quran apa ning Al-Qur'an. Kowe enggak peduli. Wong kuwi ngertine kowe ngomong apa, ngertine kowe bener terus manut kowe, ngenut kowe. Lah kowe sesat kabeh sesat to. Prae kowe rugi ngono lho. Dadi panutan wong akeh. Yo, ngerti yo. Iki lak kelakuanmu menyesatkan, bahaya sekali, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Wong sesat nggak ngerti Nur, nggak ngerti wong sesat. Lah ngerti nggak mungkin, kaya aku nih numpak sepeda motor kesesat, nggak mungkin Nur lah ngerti. Aku blunu saya tiba dalan buntu, nggak mungkin. Oke, aja sampai ya, aja sampai tadi wong terkutuk. Kowe ngerti kebenaran demi apapun kamu menjadi pembenaran. Kuwi lho sing bahaya kuwi. Nanti kamu akan dikutuk.
sama Tuhan. Oke, kowe ngerti bener, tapi kowe pembenaran nggak ngerti. Sing mau bela walaupun salah, golek dalil piye carane sing mau bela sing salah mau bener nih. Nah kuwi bahaya Nur. Bahaya kuwi. Bahaya. Oke? Akal ya, dan saya tidak akan mundur sejengkal pun. Dan saya sudah perhitungkan itu ya. Jadi Banser, Ansor itu memang sekarang musuh saya yang nyata itu. Ya, yang garis bengkok ya. Itu memang musuhku yang nyata itu, dan haram hukumnya kalau saya mundur dari kalian. Satu jengkal pun haram hukumnya. Bener, jika kamu sadar ya, coba kamu resapi hati pikiranmu. Coba sabar titik, slow titik Nur. Jajal enek waktu kesempatan kamu merenung. Ojo angkuh Nur, ojo egois. Wes guaan. Keangkuhanmu, kesombonganmu guaan Nur. Ya, kamu ngene lho Nur. Jenenge awakmu sebagai guru yang duwe santri. Kamu tuh panutan ulama. Jadi statusmu sebenarnya luwih dhuwur timbangane Jokowi. Jokowi mek bapake rakyat. Awakmu kuwi Nur, bapake umat Nur, umat sak donya lho. Wit bapake, makane aja nyesat nih lah omong. Lakuamu kaya ngono, we provokasi, we kasar. Umatmu ya ngono. Lak kowe sesat, kabeh sesat Nur. Kuwi sing bahaya ngono lho. Bahaya dunia akhirat. Ya, mosok ngene gak ngerti. Mosok ngene gak paham. Abot Nur. Apane ujane Nabi Muhammad iki ora enek satu dunia. Wong sak donya kuwi ujiane abote kaya Nabi Muhammad enggak enek Nur. Aku gobloke mikir ngono iso lho Nur. Masa kowe ra iso? Jarine kowe pinter ngarang buku. Lak kecewa uripmu, kuwi aja nyalane wong. Kuwi juga salah kuwi ajarane Islam. Kecewa karo urip, karo kehidupanmu kok nyalane wong, mak salahne pemerintahan sing kliru lah, sing salah lah. Justru awake dhewe wajib ndongakne Nur. Aja mok cacate, aja mok caci maki, aja mok kutuk presidenmu. Ndongakno. Donga apik dadine apik. Jare ulama kowe. Ulama lambemu kaya ngono. Ya lak preman ya wajar. Tapi aja bersorban ngono kuwi atribut kan, framing kan kuwi atribut ulama. Lak preman ya wis ndak masalah, we tatoan we bengak-bengok kaya ngono rek sing nyalahne. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Di antaranya manusia, jelas kan? Di antara manusia, di antara binatang, baik melata apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku maka dia ulama. Yang perlu kamu ketahui Nur Suki, jika menafsirkan sesuatu itu harus ada sanadnya. Kamu ngaji dengan Gus Baha itu baru benar. Kamu ngaku muridnya Cak Nun tapi mulutmu ngawur. Cak Nun itu sengawur-ngawurnya dia pakai akal, bukan seperti kamu itu. Tidak masalah jika pengertianmu, tafsirmu seperti itu, tapi jangan kamu luapkan ke umum, ke masyarakat, ke umat. Nanti umat salah paham. Itu loh, seharusnya kamu kalau mau ngaji seperti itu, tema seperti itu, ya diskusi dulu. Bener enggak? Pokoknya jangan angkuh Gus, itu yang merusak Islam itu Islam itu rusak dari dalam. Orang-orang seperti kamu itu loh. Enggak usahlah merasa diri kamu itu seolah-olah seperti siapa panglima perang Khalid bin Walid saja, Khalifah Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Enggak usah merasa seperti itu. Sasaku dedek Nur, dadaku sesak Nur. Sesak banget kalau kamu merasa seperti itu Nur. Sikap kamu seperti Nur, kamu nggak tahu disayangi, nggak tahu Nur. Ulama sebenarnya sayang, perhatian, peduli pada kamu, nggak tahu Nur. Rasa kasih sayang itu nggak tahu Nur. Yang kamu tahu adalah hanya kebencian. Yang kamu rasa adalah mereka benci kamu semuanya, dan kamu merasa harus dilawan karena keangkuhan, keegoisanmu. Itu setan Nur. Setan kira nggak iso, nggak ini awet dhewe jahat Nur, nggak ini awet dhewe sombong. Kuwi setan Nur, hati-hati. Iso setan kuwi menclok ning sapa iso Nur. Awet dhewe nggak rumangsa Nur, nggak rumangsa setan Nur. Enggak.
bahkan sampai mati nggak rumangsa salah. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya awake kesetanan Nur. Makanya jenis sholatnya berdoa ngono lho, ben terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Sabar Nur, sabar ya, ben njaluk tulung aku ki ya wong Jawa Nur, ngerti batasnya wong Jawa. Tapi sak goblok-gobloke wong Jawa Nur, sak elek wong Jawa Nur, ya tulunglah rimen omonganmu, direm lho. Jadi gunakan adat, biasakan dulu berpikir sebelum ngomong. Ojo ngomong dhisik terus mikir. Ojo. Musuhmu umat sesat. Aduh, aku ngomong bolak-balik. Bahaya lho Nur. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Siapapun yang takut dengan Allah itu adalah ulama. Kambing takut dengan Allah berarti ulama. Ya Allah. Ayam takut dengan Allah berarti ulama. Iki cangkeme kepiye ta saiki aku? Bukan mencela ya, Nur ya. Memang kebenaran itu bersifat fleksibel dan universal, apalagi tentang dalil, apalagi tentang firman Tuhan, firman Allah ya. Aku nggak nyalahne awakmu, nggak nyalahne kowe, persepsimu ngono, nggak. Tapi iki dadi salah, lak kowe mek ajarne, kuwi dadi salah Nur. Lak bagi penebal imanmu ya, terus kamu menafsirkan seperti itu tidak masalah Nur. Tapi lah untuk umat mau ajar nih ya, enak ngomong pelajaran ini mau gawe dhewe tidak masalah Nur. Tapi lah kowe dadi guru mau ngomong nih murid kosik Nur, disaring sik. Kowe kudu yes padha ulamae ngono Nur. Mosok teleponnya nggak tahu wis saurunge ngaji diundang ngono kuwi. Ustaz, aku arepe ngomong ini temane iki piye? Mosok ngono enggak pernah Nur. Ya kuwi wong angkuh, wong egois kuwi Nur. Enggak tedas omongane wong, enggak tedas Nur. Nasihat apa nggih kowe enggak iso. Enggak enek sing iso nasihati kowe. Ora enek. Apa bayanganmu kaya Umar bin Khattab sing paling frontal, paling banter bungoke ngono piye zaman Nabi. Bener ngono, enggak ngawur Nur, enggak ngawur kaya kowe. Umar bin Khattab lak salah semeleh dibelah gelem, lak salah, tapi lak bener sampai mati tetep. Wih Umar bin Khattab. Wih sawn wih. Kowe salah bener gepok. Salah bener gepok iki sifatmu iki. Penting gepok. Bukan anaknya kiai. Tidak ada nasab kiai saya. Bapakku petani, mbahku pendekar. Bapakku seniman debus. Saya bukan anak kiai. Mbah-mbah saya kiai semua, NU semua. Ayo yang ceplok-ceplok kan ada yang ngomong. Nur, kamu tuh nasabmu nggak jelas, bukan anak kiai, matamu picek, bapakku, mbah-mbahku kiai semua. Ora peduli kowe sapa, ora peduli kowe anake sapa, tapi apa sing mau lakoni, apa sing mau omongni, kuwi sing penting lho. Ora kok kowe keturunane sapa enggak peduli. Lah kowe ngurusi ngono ki ora enek enteke. Wong kuwi wong seneng ya. Wong seneng kuwi enggak butuh alasan Nur. Seneng karo kowe anak kiai, kowe wudu, kowe hafal Al-Qur'an hadis. Enggak Nur, wong senenge enggak butuh alasan. Semono uga wong sing enggak demen enggak butuh alasan. Kowe semakin klarifikasi, semakin kuar-kuar, semakin bengak-bengok bener nih awakmu. Ya, kuwi semakin ketok salahmu, semakin ketok burukmu, semakin ketok busukmu, semakin ketok rendahmu, semakin ketok kualitas pikirmu. Paham kuwi Nur, ngerti ya kuwi. Dadi enggak usah kaken cangkem, enggak usah kaken bacot ya enggak usah. Kuwi kudu wong Jawa. Wong Jawa lambene ora lamis kok Nur. AABB Nur, ora kaken ngomong Nur. Wong Jawa iki paham to we? Lah we asli wong Jawa. Tapi lah kowe itu wong Jawa aku enggak ero. Iki nasihat kuwi untuk wong Jawa Nur. Lah kamu tuh wong Jawa sepurane ya. Tapi lah bagi wong Jawa kudune ngono Nur. Lah wong Islam tenanan kuwi luwih paham, luwih ngerti. Semakin kowe delok nih dinyek, bahkan sing ngenyek keluargamu dhewe, bahkan sing ngenyek bojomu dhewe, bahkan sing ngenyek orang-orang terdekat kamu Nur, itu akan dinaikkan derajat kamu Nur. Kalau kamu semakin klarifikasi, semakin membenarkan Nur, kuwi semakin ketok salahmu. Tapi kowe meneng, rimo, sabar. Loh,
Sing ngenyek kowe, sing ngelokne kowe kecelekno. Akhirnya apa berubah sayang. Soalnya apa? Pertama benci ora demen terus mari ngono ngerti kemuliaanmu, kebaikanmu, kebalikno. Sayange luwih ngono. Ngono lho maksude iki. Aja mbok tanggepi lah saiki netizen 250 juta mau anggepi kabeh bledus. Bledus kaya aku iki dinyak netizen wis biasa kan. Iki to akeh sing komen ngenyek. Sing bela kowe rumangsa kowe bener kabeh komen ngenyek aku. Wis pokoke salam damai, pokoke niki mek diskusi. Pokoke salam sehat akal sehat iki lho ya aja lali komeno. Komen sakake-akehmu lho aku njaluk tulung komeno. Berdebat to, njaluk tulung. Ayo kerjasama, ayo kita bikin edukasi, ayo kita musyawarah gitu loh. Aku salah kritiken, aku nggak nesu. Oke, debat boleh, tapi nesu enggak. Pokoknya miso-miso ya wis biasa, aku tuh Ustad. Aku netizen podo. Jadi lah aku miso-miso ya cuma salah nih. Oke sahabatku, temanku, dulurku kabeh dari Sabang sampai Merauke tanpa menyinggung, bukannya ingin sara siapapun kamu muslim non muslim boleh bergabung. Ayo kita diskusi sehat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.